5. Gong Heonja. Manhwa ini mempunyai art yang lumayan asik dan cerita yang lumayan menarik jika dibaca maraton. Entah kenapa ketika membaca hanya satu chapter saja kita akan mendapatkan sedikit kesan dari cerita. Pertumbuhan MC juga relatif lambat dan tidak digambarkan jelas prospek pertumbuhannya. Untuk kalian yang ingin baca, mending ditabung dulu. Manhwa ini bercerita tentang seorang pemuda yang terbangkitkan kekuatannya sejak bumi mengalami kekacauan, yang diawali jatuhnya komet yang tiba-tiba hilang sebelum menyentuh permukaan. Para monster mulai bermunculan dan jumlah manusia yang terbangkitkan semakin banyak. Dia mempunyai jenis kekuatan yang sangat menarik. Dia dapat menciptakan senjata bertema Sky Pie dari kristal monster. 4. Talent Swallowing Magician. Dari judulnya pun sudah bisa kita tebak bahwa manhwa ini bertema magic. Mempunyai art yang lumayan menarik dan full color. Pertumbuhan karakter cukup cepat dan bertahap sehingga kita dapat menikmati setiap pertumbuhannya. MC mempunyai sifat pekerja keras dan pendendam. Dengan cerita di mana Elric Melfinger dari sebuah keluarga bangsawan elit yang telah jatuh karena kematian orang tuanya. Keluarga besarnya mengasingkannya dan mengambil harta orang tuanya. Ironis nih setelah ditinggalkan keluarganya. Elric yang berkeinginan membangkitkan keluarganya yang telah jatuh kini mengalami penyumbatan mana. Yang mana dia tidak bisa menggunakan sihir. Sihir baginya adalah hal yang penting untuk membangun kembali keluarganya. Hingga suatu ketika dia diundang melakukan ekspedisi ke Sarang Naga. Dalam ekspedisi dia mengalami hal yang membuat tubuhnya diambil alih oleh Demon King. Beruntungnya dia diselamatkan oleh sisa jiwa dari penden yang diwariskan keluarganya. Dia berhasil menyerap kekuatan naga sekaligus bersama Demon King Mephistopheles. 3. Fasier Max Level Manager. Bagi kalian yang suka drama Korea, Nim Mimin rekomendasikan manhwa ini. Dengan art yang menarik dengan sentuhan karakter yang unyu bisa menjadi daya tarik kalian untuk membaca. Hanya saja update-nya agak lama. Simak baik-baik sinopnya ya reader. Menceritakan seorang wakil presidir dari perusahaan entertainment mengalami penyesalan dalam hidupnya. Dia meninggal karena sakit yang diakibatkan stres berlebih dalam pekerjaannya. Hingga pada akhir hayatnya dia menemukan kebenaran akan kenyataan pahit yang telah dia alami selama ini. Entah kenapa dia bingung karena tersadar di mana dia kembali ke kehidupannya ketika dia masih memulai dalam pekerjaannya. Dia mulai mengingat kesalahan yang telah dia perbuat di kehidupan sebelumnya. Disusul dengan munculnya note di ponselnya yang memberitahukan masalah yang akan dia alami ke depannya. Akankah dia dapat mengubah kehidupannya menjadi lebih baik dari sebelumnya? Dan memperbaiki satu demi satu kesalahan yang dia lakukan kepada seseorang yang mencintainya dulu. 2. Number 1 Star Instruktur Master Bike. Cerita ini berawal dari penangkapan 4 master bela diri oleh Sekte Darah Iblis dan mengurungnya di penjara bawah tanah. Sekte Iblis mengutus murid terbaiknya untuk mempelajari ilmu bela diri dari keempat master tersebut. Seketika keempat master itu menolak untuk memberikan seni bela dirinya kepada murid Sekte Iblis. Murid itu mengusulkan kesepakatan akan kebenaran yang Sekte Iblis itu rencanakan. Dalam rencananya mereka akan mengajarkan keempat seni bela dirinya dan berkhianat dan menghancurkan Sekte Iblis. Akan tetapi rencana hanyalah rencana. Pada kenyataannya Sekte Iblis tidak mudah untuk dihancurkan dan pada akhirnya mereka mati. Beberapa tahun kemudian murid itu terbangun di tubuh seorang guru bela diri di desa terpencil. Dengan tubuh yang lemah karena penyakitnya dia tidak mampu menguasai seni bela diri secara benar. Manhwa ini bergenre reincarnation. Kita akan disuguhkan dengan art yang bagus dan jalan cerita menarik. Prospek pertumbuhan karakter belum dapat dilihat. Akan tetapi diprediksi dia akan menjadi sangat kuat karena masih mengingat kehidupan sebelum reinkarnasinya. 1. Level 1 Player. E-Reader. Ketika kalian baca manhwa ini kalian akan disuguhkan dengan cerita yang menarik dan ringan. Pertumbuhan karakter relatif cepat dengan prospek pertumbuhan yang jelas terlihat. Bercerita tentang seorang pemuda yang mempunyai nasib buruk. Keluarganya jatuh miskin. Ayahnya terbaring kritis. Ibu dan kakak perempuannya berusaha bekerja keras sedangkan dia mengubur impiannya setelah lulus kuliah. Di dunia yang mulai tersebar dungeon ini kemampuan Awaken sangat diidam-idamkan banyak orang. Pada suatu pagi harapan menjadi Awaken pun terkabulkan. Hanya saja dia sedikit kecewa dengan stat yang dia dapatkan.
Dia mulai mencari tahu manfaat skill yang dia dapatkan yaitu skill jual beli dan mulai membuka toko dalam skill itu. Dia mulai membeli potion untuk meningkatkan statnya dengan poin yang dia miliki. Hanya saja dia tidak tahu bahwa jumlah poin dapat mempengaruhi masa hidupnya. Dia menjadi tua karena terlalu banyak menggunakan poin.